Ya, terima kasih Bapak Sigit dan sudah diberikan kepada Bapak Ketum yaitu Bapak Wisnu Darsono dan juga untuk ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya rasa kalau kata sambutan ya, biar berbagi waktu saya tidak banyak. Yang pertama saya ucapkan terima kasih semua, baik dari Satgas, ada juga bagian daripada ketua-ketua bidang, dan di sini juga hadir Sekretaris Jenderal, Sekjen, ada Bapak Pembina kita, dan juga hadir walaupun sangat padat jadwal beliau adalah Bapak Bendahara Umum kita. Yang saya hormati semua rekan-rekan yang hadir, walaupun memang boleh dibilang tidak semeriah apa yang kita bilang, tapi di sini yang kita ambil adalah apa yang menjadi niat tujuan awal kita, alhamdulillah terlaksana. Ya, kalau orang bilang biarinlah sedikit, tapi nanti mungkin Benteng Ganjar Indonesia bisa membawa lebih banyak lagi masa, bisa mengantarkan Pak Ganjar untuk menjadi RI 1 2024. Harapan beliau adalah Benteng Ganjar Indonesia bukan sekedar relawan hanya untuk saat dia jadi presiden, tapi harapan Pak Ganjar setelah jadi pun dia di presiden, harapannya Benteng Ganjar Indonesia bisa tetap mengawal pemerintahannya, bisa juga mendampingi dan menjaga kredibilitas, stabilitasnya saat dia duduk jadi presiden. Seperti itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ketua Umum Benteng Ganjar Indonesia mengucapkan terima kasih buat para awak media yang hadir dalam acara kita yang besar, yaitu deklarasi Benteng Ganjar Indonesia lahir di antara banyaknya relawan Pak Ganjar menuju nantinya RI 1 2024. Ya, alhamdulillah acara kita ini alhamdulillah selesai sukses, walaupun sebenarnya harapan kita yang sudah kita tunggu-tunggu, yang sudah kita jadwalkan, harusnya Pak Ganjar beserta Pak Jokowi hadir, tapi karena sesuatu hal yang ada saat ini terjadi di wilayah Jawa Tengah yang mengakibatkan beliau tidak bisa hadir, tapi bukan berarti beliau tidak mendukung setiap relawan-relawannya, karena semua kita-kita ini hadir juga buat beliau. Dan kalau ditanya apa langkah kita setelah deklarasi, Benteng Ganjar Indonesia ini akan segera menjalankan tupoksinya untuk membentuk 18, yang saat ini sudah ada 18 DPW di provinsi-provinsi. Itu memang sudah menjadi acuan kerja daripada Benteng Ganjar, dan juga kita nantinya itu akan bersinergi dengan para organisasi masyarakat atau ormas untuk kita lebih bisa meningkatkan potensi ormas, serta visinya kita atau misinya kita yang terlebih penting adalah untuk lebih meningkatkan UMKM di semua aspek bagi masyarakat. Itulah langkah pertama Benteng Ganjar, karena kita nggak usah bicara politik dulu, karena kalau politik itu nanti. Tapi ada gambaran atau ada lampu dari Pak Jokowi bahwasanya beliau dengan secara tidak langsung menyatakan beliau mendukung Ganjar untuk meneruskan perjuangan yang selama ini sudah dijalanin oleh beliau. Itu aja saya rasa. Terima kasih banyak atas kehadirannya para media, dan kita juga tidak akan mungkin besar tanpa media. Jadi kita sangat terima kasih, kita sangat apresiasi banget kehadirannya. Semoga Benteng Ganjar ini nantinya sudah ada persiapan di 18 DPW, yaitu Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Papua, Palembang, Lampung, Kepulauan Riau, Riau Daratan, termasuk Aceh dan Medan. Seperti itu. Yang sudah terbentuk, saat ini mereka sudah ada susunan semua. Kita sudah masuk semua laporan susunan, cuman
mereka akan deklarasi ketika kita lahir dulu. Jadi sekarang kita sudah lahir, maka mulai ke depannya DPW kita akan lahir. Seperti itu. Jadi kalau pengurusan yang sudah terbentuk yang masuk ke kita ada 18 provinsi. Seperti itu. Terakhir, Pak Ketua, harapan Pak Ketua ke depan seperti apa? Ya, harapan kita itu kalau Benteng Ganjar Indonesia ini adalah bukan sekedar hanya relawan, bukan hanya sekedar hanya ingin menjadikan atau mendukung Pak Ganjar jadi presiden, tapi Benteng Ganjar Indonesia ini akan nantinya bisa mengawal kinerja pemerintahan beliau ketika beliau presiden, serta bisa menjadi dan menjaga tetap stabilitas beliau selama beliau menjadi presiden. Kira-kira isu-isu yang akan dijual di masyarakat dalam rangka, isu-isu yang akan ditawarkan di masyarakat dalam rangka mencari simpati sebanyak-banyaknya. Kalau kita itu bicaranya itu kita tidak bicara Benteng Ganjar tidak mengombal janji, Benteng Ganjar tidak membuat janji, tapi Benteng Ganjar Indonesia akan berbuat untuk masyarakat itu melalui UMKM, melalui mungkin ada yang namanya pasar sembako murah, ada namanya kartu sakti. Nah, kartu sakti itu nanti adalah jadi masyarakat diajak untuk tidak harus antri di pos Indonesia atau tidak harus antri di mana-mana. Beliau cukup mendapatkan itu dan sudah ada saldonya, jadi seperti e-tol namanya. Seperti itu sih yang akan nanti program Benteng Ganjar Indonesia lakukan. Kalau gerakan nyata yang saat ini sudah dijalankan oleh Benteng Ganjar sendiri? UMKM. Untuk di DKI ya? Itu untuk khususnya? DKI belum, tapi untuk di daerah Jawa Tengah sudah. Usia berapa udah untuk Benteng Ganjar? Benteng Ganjar ini kalau boleh dibilang usia baru lahir, namanya juga kita baru deklarasi, cuman pergerakan kita sudah 1 tahun yang lalu sudah bergerak, tapi kita tidak terlalu publik media. Kita prinsipnya kerja adalah prinsip dengan Pak Jokowi ataupun Pak Ganjar, artinya berbuat tanpa harus mengharap pujian. Tapi lama-kelamaan kita berpikir kita perlu untuk diketahui, kita perlu untuk bisa lebih tahu, dan kita perlu untuk bersinergi dengan media supaya apa yang menjadi langkah kita, tujuan kita itu lebih terkonsep dan lebih tahu lagi ke depannya, seperti itu. Remember when the silence grew so big it pushed a hole straight through the sky. The ground beneath us caved.